Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ahli wa ashabi ajmain amma ba'du. Kembali pada bincang Ramadan Labda. Kali ini kita akan membahas Van Lith sebagai bapak misionarisme di tanah Jawa. Menarik karena Van Lith ini mampu meletakkan metode misionarisme yang diikuti tidak hanya oleh Katolik tetapi juga Protestan, sehingga dia diangkat sebagai bapak misionaris oleh hampir semua gereja Kristen yang ada di Indonesia. Apa yang dilakukan Van Lith sehingga dia dikatakan berhasil sebagai bapak penginjilan di Indonesia? Yang pertama adalah Van Lith ketika menjejakkan kakinya di Pulau Jawa, dia melihat ada sebuah kesalahan mendasar dalam penginjilan, yaitu penginjilan pribadi dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Hal ini dianggap akan melahirkan kekristenan yang munafik karena mereka akan menjadi Kristen selama bantuan itu ada. Sehingga kata Van Lith, untuk melakukan penginjilan di tanah Jawa itu harus dimulai dari bidang pendidikan, sehingga orang-orang Kristen itu mampu menjadi pendidik-pendidik yang berkualitas dan tangguh, sehingga muridnya itu akan dengan sukarela mengikuti kekatolikan, kekristenan para guru-gurunya tersebut. Dan hal tersebut diwujudkan oleh Van Lith dengan mendirikan Kolese Xaverius di Muntilan. Nah, ini menarik. Mengapa kemudian lembaga pendidikan guru yang dibentuk oleh Van Lith? Karena pada saat itu Belanda sedang gencar melakukan politik etis di bidang edukasi. Belanda banyak membuka sekolah-sekolah rakyat sehingga kebutuhan akan guru itu menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, Gereja Katolik berkepentingan untuk menyediakan guru bagi sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi guru bagi orang Jawa itu berarti menjadi priayi, dan itu merupakan impian banyak anak kecil di wilayah jajahan pada saat itu. Sehingga dengan menjadi guru maka diharapkan dia selain dapat surga, ya, karena dia menjadi seorang Katolik yang taat, dia juga mendapatkan dunia karena kemudian statusnya naik menjadi priayi. Nah, sehingga dunia didapat, surga juga didapat. Itu kata Michael Slamet dalam buku awal mulanya di Muntilan karya Anton Haryono. Kemudian untuk menguatkan intelektualitas para guru yang dididiknya, yang pertama Van Lith itu mencari bibit unggul. Jadi para guru di Kolese Xaverius itu dia rela bersepeda, ya, ke sekolah-sekolah rakyat yang ada, mencari murid-murid yang terbaik untuk ditawarkan beasiswa supaya masuk ke sekolah gurunya Van Lith. Dan dijanjikan bahwa mereka dididik untuk menjadi guru, tidak untuk menjadi Katolik. Sehingga kita bisa bayangkan seorang alumni Kolese Xaverius yang sangat kita kenal, misalkan Pater Diarkoro yang namanya menjadi sekolah tinggi filsafat di Jakarta, itu berasal dari kecamatan Kaligesing, sebuah kecamatan yang sampai sekarang pun itu termasuk dalam tanda kutip daerah yang pelosok di Kabupaten Purworejo. Van Lith bisa menemukan sosok unggul itu di sana, di sebuah desa yang sangat terpencil. Itu kegigihan mereka dalam mencari murid yang unggul. Kemudian selain itu, menurut Van Lith, murid-muridnya itu tidak harus meninggalkan kejawaannya. Bahkan ketika mereka menjadi Katolik, karena nanti semua murid yang dididik di sekolah guru Kolese Xaveriusnya Van Lith ini akhirnya mengubah dirinya menjadi seorang Katolik. Untuk menjadi seorang Katolik itu tidak harus menjadi Eropa. Sehingga kemudian Van Lith merumuskan bahwa kamu tetap bisa menjadi orang Katolik yang baik sekaligus menjadi orang Jawa yang baik. Dari situlah tidak hanya pelajaran tentang kependidikan yang diajarkan Van Lith, kalau sore para murid-murid di Kolese Xaverius itu oleh para pater yang berbangsaan Belanda, mereka diajari bermain gamelan, mereka diajari bermain wayang, mereka diajari bagaimana menggunakan tata
bahasa Jawa yang halus kromo inggil. Pakar bahasa Jawa yang halus itu namanya Romo Henry van Dries. Dia sangat disukai karena kemampuannya menyampaikan cerita-cerita rakyat Eropa dalam bahasa Jawa halus. Ini menarik. Kemudian Van Lith itu juga menugaskan murid-muridnya untuk meneliti berbagai hal tentang kebudayaan Jawa. Gitu ya. Ada yang diminta meneliti tari Jawa, bentuk masjid di Jawa, tata cara pernikahan orang Jawa, hari baiknya orang Jawa, dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan demikian Van Lith akhirnya mampu melahirkan tokoh-tokoh yang secara intelektual dia matang, tetapi juga dia kuat dalam memegang erat kebudayaan Jawanya. Sehingga murid-murid Van Lith ini dikenal, diterima dengan luas oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa nama yang kita kenal, misalkan Pater Triarkoro yang merupakan pendiri Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Triarkoro di Jakarta. Dan itu murid-muridnya dari berbagai kalangan, tidak hanya dari kalangan Katolik saja. Kemudian kita mengenal ada nama W.J.S. Purwodarminto yang merupakan salah satu peletak dasar penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern. Ada tokoh historiografi yang sangat kita kenal sebagai bapak historiografi Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Selain itu ada tokoh yang dikenal juga, yaitu misalkan seperti Sugio Pranoto yang merupakan uskup pribumi pertama di Indonesia. Ya. Ini dapat kita melihat bagaimana kemudian pendidikan ala Van Lith ini mampu melahirkan kader-kader intelektual yang karya-karyanya itu dinikmati tidak hanya oleh orang Katolik saja, tetapi oleh bangsa Indonesia secara umum. Itu keberhasilan misionaris Van Lith di bidang intelektual di Indonesia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.